Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal ibadah kita yang biasanya kita lakukan, yaitu ibadah doa pada hari Jumat malam. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi perkenankan saya untuk membacakan dan memberikan renungan singkat dalam pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sedang mengundang kita pada malam hari ini. Kepada kita sekalian, setiap kita yang mengalami keletihan dan kelesuhan. Pertanyaannya adalah, apakah pada malam hari ini kita mengalami keletihan dan kelesuhan? Melalui pergumulan dan permasalahan hidup kita yang kita hadapi setiap hari, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur malam, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang kita jumpai setiap hari. Mungkin permasalahan itu adalah berkaitan dengan keuangan keluarga yang pas-pasan, belum lagi ditambah dengan usaha yang kita kelola bergerak naik dan turun, kemudian ditambah lagi dengan aktivitas anak-anak kita yang karena pandemik ini tidak pergi ke sekolah, hanya ada di rumah, dibuatkan waktu untuk belajar, tapi mereka tidak menggunakan dengan baik, malah membuat kericuhan dan lain sebagainya di rumah, sehingga begitu banyak permasalahan yang kita bisa jumpai. Tidak hanya sampai di situ, belum lagi kita memiliki atau merasakan penyakit di dalam diri kita yang mengganggu stabilitas kehidupan kita setiap hari. Ada yang kita sudah alami secara berminggu-minggu, yang berbulan-bulan, bahkan sudah ada yang tahunan, yang cukup mengganggu aktivitas kehidupan kita setiap hari. Dan itu adalah keletihan, kelesuhan yang kita hadapi setiap hari. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mengundang kita bahwa marilah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita datang kepada Tuhan Yesus? Adalah di dalam penyembahan kita, melalui puji-pujian kita kepadanya, melalui hati kita yang rindu dan ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan Yesus? Yaitu dengan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam hal pelayanan juga kadang-kadang kita mengalami keletihan dan kelesuhan. Kalau biasanya pada hari Jumat seperti hari ini atau hari Minggu kita kumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama, sudah beberapa minggu ini tidak ada dan kita tidak melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kita mulai ibadah di rumah, namun pertanyaannya, apakah benar juga kita melakukan ibadah di rumah atau hanya sekedar supaya diketahui bahwa kita beribadah di rumah, kita cukup mengangkat satu pujian, berdoa dan selesai. Apakah itu
sudah cukup bagi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa dalam segala hal itu harus kita datang dan membawanya kepada Yesus. Karena kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan bisa saja datang dalam kehidupan kita yang membuat kehidupan kita untuk terperosok di dalam iman yang tidak menumbuhkan kita hidup bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Abraham L. Feiberg, seorang rohaniawan Amerika, menuliskan bahwa berhentilah khawatir. Rasa khawatir akan membinasakan hidupmu. Itu adalah tulisannya. Jadi keletihan dan kelesuhan itu berawal dari sebuah kekhawatiran dan kecemasan. Karena itu kita harus berhenti dari hal-hal yang seperti itu. Kita harus mengingat Tuhan bahwa kita mempunyai tempat di mana kita meletakkan segala kekhawatiran kita. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang dalam Amsal 12 ayat 25. Dan siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Menurut Matius 6 ayat 27. Maka Bapak Ibu Saudara, mengapa saudara harus memikul beban itu sendiri? Ini dia jawabannya. Kalau kita khawatir, mengalami kecemasan, sehingga Yesus harus memanggil kita bahwa marilah semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu mengapa kita harus memikulnya sendiri? Ada Tuhan Yesus yang sudah memanggil kita. Ada Tuhan Yesus yang siap memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Rasul Petrus menasihatkan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Bahkan Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tercatat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena itu kuatkan diri dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Keadaan dunia ini boleh saja berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, kemurahan dan kebaikannya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bisa dibandingkan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus tetaplah sebagai jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya. Karena itu panggilan Tuhan Yesus mengandung berkat, dan berkatnya adalah Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk melalui pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mengalami keletihan, mengalami kelesuhan, jawabannya adalah dekatkan diri. Terima undangan dari Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini bersama dengan sidang jemaat-Mu yang kami bersama-sama dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Walaupun mereka berada di rumah mereka masing-masing, namun kami percaya lewat kuasa dan wibawa Tuhan Yesus,
Tuhan dapat menjangkau dimanapun kami berada, akan senantiasa menopangkan tangan Tuhan, menopang kami dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan akan terus memelihara kami, siang dan malam, dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, kami sungguh percaya bahwa lewat pelayanan firman Tuhan, lewat renungan firman Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, berkati apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, supaya yang dikerjakan dan yang mereka lakukan membawa berkat-berkat secara jasmani dan rohani dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua, berkati anak-anak, supaya dalam kehidupan mereka senantiasa perlindungan dan kasih Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari bencana-bencana kehidupan ini. Kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.